Ayahnya menyatakan kerinduannya, merasakan cintanya, tapi tidak pernah dia jawab. Tidak pernah dia jawab. Tidak pernah dia jawab ini ya. Kerinduan sang ayah. Baru dia jawab setelah sang ayah sudah tidak ada. Inilah penyesalan yang datang terlambat sebetulnya. Alhamdulillah bagi kita orang muslim masih ada cara untuk membalasnya. Tugas kita sebagai anak tidak selesai ketika orang tua kita meninggal, itu dalam hukum Islam. Selama kita masih hidup, meskipun kita sudah jadi ayah, sudah jadi kakek, tetapi peran sebagai anak tidak pernah hilang. Kita masih bisa berdoa buat mereka. Karena doa yang langsung disampaikan pada mereka ada doa dari anak yang soleh. Karena itu jadilah anak yang soleh. Kayak doa kita sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi tugas kita sebagai anak tidak pernah selesai. Meskipun kedua orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa tetap berbakti kepada mereka. Salah satu adalah mengirim doa buat mereka. Dan sebagai penutup ini disampaikan oleh Rasulullah, taatilah ayahmu selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Ini perintah Rasulullah yang disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad. Sebagai penutup barangkali ada satu tulisan, barangkali satu kegalauan buat kita semua yang kita sudah tumbuh semakin tua, sementara anak kita yang tadinya menjadi permata hati kita sudah tumbuh dewasa dan sudah punya keluarga sendiri, meninggalkan kita karena mereka juga punya kehidupan sendiri. Inilah barangkali tulisan ini bisa mewakili kita, sosok ayah, sosok bunda yang anak-anak kita sudah tumbuh dewasa, yang sekarang barangkali sudah pergi meninggalkan kita. Tapi bagi kita, mereka tetaplah anak kita yang kecil, yang mungil, yang lucu. Meskipun mereka sudah dewasa, mereka sudah punya anak, tetapi dalam pikiran kita mereka tetap anak kita yang kecil, yang mungil, yang lucu. Itulah yang kita rasakan barangkali para ayah, para bunda. Ini barangkali tulisan ini bisa mewakili perasaan kita sebagai orang tua ketika anak-anak telah dewasa, di mana kegaduhan merdu, di mana kebisingan syahdu, di mana belajar yang selalu diselingi senda gurau, di mana masa kanak-kanak yang membara, di mana boneka dan buku-buku yang berserakan di atas lantai, di mana rengekan yang tak bermaksud, di mana pengaduan yang tak bersebab, di mana ada tangis dan tawa, di mana duka dan ceria yang bersatu dalam satu masa, di mana perebutan untuk bisa duduk di sampingku ketika mereka akan makan dan minum. Mereka saling berdesakan untuk duduk di sampingku dan dekat denganku di mana saja mereka bergerak. Dengan dorongan fitrah, mereka menuju kepadaku pada saat mereka takut dan senang. Ketika mereka riang, senandung mereka adalah Papa. Ketika mereka marah, ancaman mereka adalah Papa. Ketika mereka menjauh, bisikan mereka adalah Papa. Dan ketika mereka dekat, ratapan mereka adalah Papa. Kemarin mereka memenuhi rumah kita. Sayang, sekarang mereka telah pergi. Seakan-akan kesunyian itu menimpakan beban yang berat ke dalam rumah ini ketika mereka pergi. Sunyinya rumah ibarat tenangnya orang yang sakit. Seisi rumah diselimuti oleh kesedihan dan kelelahan. Mereka telah pergi. Ya, mereka telah pergi. Namun tempat tinggal mereka adalah di dalam hatiku. Mereka tidak pernah jauh, meskipun mereka tidak pula dekat. Kemana saja jiwaku berpaling, aku selalu bisa melihat mereka. Kadang mereka diam, kadang mereka lompat di dalam benakku. Dalam rumah yang tak pernah mengenal lelah ini, masih kurasakan senda gurau mereka. Masih kulihat pancaran sinar mereka ketika mereka berhasil, dan masih kulihat linangan air mata mereka ketika mereka gagal.
Di setiap sudut rumah mereka tinggalkan suatu kesan. Di setiap pojok rumah mereka tinggalkan kegaduhan. Aku melihat mereka pada kaca-kaca jendela yang mereka pecahkan, pada dinding-dinding yang mereka lubangi, pada pegangan pintu yang mereka patahkan, dan pada daun pintu yang mereka gambari, pada piring-piring yang ada sisa-sisa makanan mereka, pada bungkus permen yang mereka lemparkan, dan pada lebihan air yang mereka tumpahkan. Kemana saja mataku memandang, aku selalu melihat mereka bagaikan sekumpulan merpati yang terbang melayang. Kemarin mereka sibuk urusan di Singapura. Hari ini mereka ada dalam khusyuknya ibadah umroh. Air matalah yang aku tahan dengan tabah ketika mereka bertangisan pada saat mereka pergi, hingga ketika mereka bertolak. Mereka telah renggut jantung dari rongga dadaku, dan kudapatkan diriku bagaikan seorang bocah yang penuh dengan perasaan. Air mataku jatuh tertumpah bagaikan air bah. Kaum wanita mungkin akan merasa heran bila melihat seorang lelaki menangis, tetapi akan lebih heran lagi jika aku tidak menangis, karena tak selamanya tangisan itu adalah kelemahan. Aku dan di dalam diriku ini ada keteguhan lelaki, karena aku adalah seorang